Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di suasana yang agak cukup mendung di tempat ini. Hari ini kita akan membahas mengenai yang akan kita laksanakan di awal semester 2, yaitu mengenai asesmen nasional. Asesmen nasional seperti apa, bagaimana proses pelaksanaannya sampai evaluasinya, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan asesmen nasional, yang mana makalah ini dibuat oleh Bapak Akif Saiful Malik MPD beserta dengan saya Anggit Sagita MPD. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang asesmen nasional, ya, berarti kita harus tahu dulu apa yang dikatakan sebagai pengertian asesmen nasional. Nah, ini dikatakan dalam teorinya, ya, ini masih dalam tahap teori bahwa asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, ya, baik itu madrasah, ya, sekolah umum, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ini dikatakan oleh Bapak Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim, yang dikutip saya dari Rijal tahun 2020. Asesmen nasional ini tidak hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, tapi juga mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan. Jadi dalam asesmen nasional ini bukan mengevaluasi individu peserta didik, ya, tapi secara keseluruhan. Maksudnya seperti apa yang kita bahas di slide berikutnya. Ada yang mengatakan juga bahwa yang dikatakan sebagai asesmen nasional itu adalah sebagai pengganti ujian nasional. Boleh, tapi tidak ada korelasinya. Yang mana ujian nasional itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi yang dikatakan sebagai ujian nasional. Adalah asesmen nasional penggantinya, boleh dikatakan seperti itu. Namun prosesnya berbedanya di mana? Nanti kita lihat perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Nah, perbedaannya yang dikutip dari Ruang Guru, yang pertama adalah jenjang penilaian. Ya, jenjang penilaian UN dengan AKM ya sama-sama saja. Cuma yang membedakan adalah level murid. Kalau ujian nasional yang diuji adalah untuk siswa tingkat akhir, kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 9, kalau SMA, Madrasah Aliyah SMK itu kelas 12. Nah, sekarang di AKM atau di asesmen nasional itu berbeda. Yang diuji adalah kelas menengahnya. Kalau di SD ada kelas 5, di SMP ada kelas 8, kalau di SMA atau SMK atau Aliyah itu ada kelas 11. Nah, mengapa yang diujinya bukan kelas akhir? Kenapa? Karena ketika asesmen nasional ini mendapatkan sebuah skor atau penilaian, maka akan bisa dilakukan perbaikan di tingkat berikutnya. Maksudnya kalau misalkan SMA kelas 11 mendapatkan penilaian dari AN atau AKM, maka itu bisa diperbaiki di tingkat berikutnya. Ya. Yang ketiga adalah subjek murid. Subjek murid, kalau ujian nasional itu untuk seluruh murid tingkat akhir, kalau di AKM ini tidak, ya, tidak seluruh murid, hanya sebagian murid. Kalau SD per sekolahnya 30, kalau SMP, SMA, SMK, Aliyah itu sekitar 40 sampai 45 orang. Ini masih dalam pembicaraan jumlah siswa per jenjang sekolahnya. Nah, kok sekolah saya SMA-nya sedikit? SMA jumlah di sekolah saya ada 1.500 orang. Kenapa yang diuji cuma 40? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang dibahas berikutnya itu tingkat jenis tes. Kalau di ujian nasional itu high stop, gitu ya. Kalau AKM low stop. Jadi tingkat dasar saja. Mau program IPA, mau program IPS, kalau di IPA, kalau di SMA ya, kalau di SMK, mau jurusan apapun, itu tidak diuji berdasarkan jurusan, tapi berdasarkan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Berikutnya adalah model soal. Di ujian nasional itu multiple choice atau pilihan ganda ABCDE, ya. ABC, ABCD, dan ABCDE kalau tingkatnya SMA. Kalau di AN itu berbeda. Itu ada pilihan, ada multiple choice, ada menjodohkan, ada isian angket, ada uraian, ada. Jadi seluruh komponennya terwakili. Periodenya kalau di ujian nasional itu 4 hari, kalau di AKM itu cuma 2 hari, gitu ya. Itu cuma 2 hari. Pertama mungkin tentang literasi dan numerasi, yang hari berikutnya itu tentang survei.
Mode pelaksanaan semi online ini pun sama gitu ya. Dalam AKM pun menggunakan full online atau semi online tergantung kesiapan dari sekolah itu sendiri. Nah, model penilaiannya kalau ujian nasional itu menggunakan CBT, Computer Based Test. Kalau di AKM itu komputerisasi multi stage adaptive testing atau MCAT gitu ya. Yang dalam bahasa Inggrisnya disingkatnya MCAT. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tujuan asesmen nasional ini yang pertama adalah mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Di AKM ini kan tidak semua mata pelajaran akan dibahas, ada mata pelajaran tertentu. Nah, ini mendorong guru untuk kreatif mengembangkan apa yang akan diteskan nanti, yang harus dimiliki oleh siswa. Dari berbagai mata pelajaran mendorong ke peningkatan di asesmen nasional. Yang maksud seperti itu. Yang kedua adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Makanya yang diuji bukan hanya level kognitif, tapi ada level yang lainnya. Apa levelnya? Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi menggambarkan karakteristik esensial sekolah. Jadi akan tahu di sekolah itu siswanya yang bagusnya apa, yang kurangnya apa, yang mana yang harus diperbaikinya. Berikutnya adalah aspek dalam asesmen nasional. Yang pertama bahwa asesmen nasional itu tidak menilai siswa secara individu, tapi secara keseluruhan. Hampir seperti kita metode ilmiah, ya. Ada populasi, ada subjek. Ya, populasinya apa, subjeknya apa. Nah, bentuknya seperti itu ya. Yang diambil cuma subjek, bukan keseluruhan dari jumlah siswa yang ada dalam sekolah. Mencakup 3 aspek penilaian. Nah, apa saja? Nanti kita bahas 3 aspek penilaian dalam asesmen nasional. Yang ketiga, tidak mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan ketika nilainya berapapun dalam asesmen nasional ini tidak akan mempengaruhi terhadap kelulusan siswa. Ya, tapi akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran di tingkat berikutnya. Sehingga ketika nanti sudah selesai sekolah, dia akan memiliki kompetensi minimal yang harus dimiliki manusia saat ini di era 4.0 gitu ya. Yang keempat, tidak diikuti semua siswa, cuma sampel saja. Yang kelima adalah siswa tidak perlu ikut bimbel lagi. Ini sebetulnya subjektif ya. Kalau ikut bimbel boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ikut maksudnya apa? Siswa tidak akan dibebani bahwa ujian nasional itu adalah ujian yang menentukan terhadap kelulusan siswa. Tapi dikatakan bahwa asesmen ini hanya pemetaan kompetensi. Siswa ini memiliki kompetensi ini, lebihnya di sini, kurangnya di sini. Ya, dan tidak akan dijadikan dasar pedoman untuk dikatakan sebagai kelulusan dari siswa tersebut. Nah, yang tadi saya mengatakan bahwa ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah AKM, yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 penilaian dalam asesmen nasional. Yang pertama adalah AKM, kedua survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, yang pertama AKM. AKM itu adalah aspek kompetensi minimum. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa minimumnya seperti apa? Untuk kelas 5 SD apa? Untuk kelas 7 SMP apa? Untuk kelas 11 SMA apa? Atau SMK apa? Ada kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Maka AKM adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ya, nah ada 2 aspek yang dinilai atau diteliti dalam AKM ini. Yang pertama adalah aspek literasi membaca, ya. Yang kedua adalah literasi matematik atau bahasa lainnya adalah numerasi. Ya, jadi ada literasi dan numerasi, tapi sama-sama literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, apa sih konten-konten dalam literasi membaca? Bisa dilihat bahwa konten dalam literasi membaca itu teks informasi dan sastra,
Sedangkan di numerasi, ini kaitannya dengan matematik dasar. Ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Proses kognitifnya apa? Beda lagi antara literasi membaca dengan literasi matematik. Menemukan, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan adaptasi informasi. Sedangkan dalam numerasinya itu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kok hanya matematik dan bahasa Indonesia kelihatannya? Memang itu yang harus dimiliki oleh siswa, ya, kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh siswa. Bagaimana mata pelajarannya tidak penting? Oh tidak, tetap penting. Mereka di mata pelajaran yang lain harus bisa berkoordinasi, menyesuaikan, membangun kompetensi siswa untuk bisa mencapai aspek kompetensi minimum yang dimiliki oleh siswa tersebut. Karena dalam literasi membaca bukan hanya bahasa Indonesia, itu ada PPKN, ada sosial, sejarah, dan sebagainya. Di numerasi bukan hanya matematik, ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, dan sebagainya. Konteksnya di sini personal, sosial, budaya, dan saintifik. Di numerasi pun sama, konteksnya adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Tidak ada bedanya. Nah, tujuan AKM ini apa? Tujuan AKM adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Ya, nanti tingkat kompetensi tersebut dimanfaat guru mata pelajaran untuk menyusun strategi yang efektif sesuai dengan tingkatan capaian murid. Jadi si sekolah itu ketika diambil subjek siswa jumlahnya misalkan hanya 45 orang, dipetakan, ternyata hasilnya numerasinya bagus, literasinya jelek. Nah, maka literasi akan dikembangkan di tingkat berikutnya tanpa mengurangi konsep numerasi di tingkat berikutnya. Nah, komponen AKM itu mulai dari konten, proses kognitif, dan konteks. Ini bisa dibaca lebih lanjut berkaitan dengan teori-teori dari komponen AKM ini, gitu ya. Kalau konten kan informasi, teks fiksi, numerasinya bilangan, pengukuran, data, dan aljabar. Aljabar itu apa? Persamaan, prediksi samaan, relasi. Ini sudah masuk ke konten sebuah materi. Nah, yang kedua adalah survei karakter. Ini bedalah dengan ujian nasional ya. Ujian nasional itu tidak mensurvei karakter setiap individu atau subjek individu. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah. Terkait apakah azas Pancasila benar-benar dirasakan oleh murid atau tidak. Perbedaan antara AKM dan survei karakter adalah kalau AKM mengukur level kognitifnya, sedangkan survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada pelajar Pancasila. Nah, jadi ini akan dalam tanda kutip menilai kepribadian dari siswa tersebut, ya, karakter dari sekolah siswa-siswa di sekolah tersebut. Yang berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Jadi komponennya mulai dari kognitifnya, karakternya, lingkungan belajarnya pun harus disurvei. Survei lingkungan belajar dikerjakan oleh murid, guru, kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas pembelajaran dan iklim penunjang pembelajaran. Apakah ini menilai sekolah? Tidak. Apakah ini menilai guru? Tidak. Apakah ini menilai kepala sekolah? Tidak. Apakah ini menilai murid? Tidak. Ini untuk menunjang tadi survei karakter, menunjang survei AKM, dari survei lingkungan belajar. Apakah iklimnya sudah menunjang atau belum? Ini sebetulnya tiga-tiganya akan diteliti. Nah, akan diteliti seperti apa? Untuk pengembangan di tahap berikutnya. Nah, ada literasi, ya. Mulai dari teks, sastra, dan teks informasi, numerasi tadi sudah disebutkan bahwa bilangan, geometri, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Ya. Nah, bentuk soal AKM, tadi kan multiple choice, ganda kompleks, uraian, isian angket, menjodohkan, sebagainya. Lalu lini masa asesmen kompetensi minimum itu seperti ini. Ya, ini perkiraan ya. Pertama Februari 2021 itu AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Jadi diuji coba dulu ke tingkat yang akhir ya untuk pengakuan kompetensinya. Lalu pada Maret tahun 2021 minggu ketiga AKM
atau AN Survei Nasional Karakter dan Lingkungan Belajar itu di kelas 11. Ya mungkin kalau jumlahnya tidak semua, subjeknya mungkin tidak semua, hanya beberapa orang saja. Nah, minggu ke-1-nya itu rilis AKM. Jadi siswa kelas 11 yang mengikuti AKM di bulan Maret, minggu ketiga atau bulan April, itu akan mendapatkan hasilnya secara global di sekolah itu. Hasilnya itu di bulan Agustus. Sehingga mulai dari bulan Agustus kita sudah bisa memetakan mana yang harus kita tingkatkan kompetensi siswa tersebut ya dari sekolah tersebut. Jadi ini bagus ya, kita teorinya teori positif saja. Nah berikutnya itu sesi bergantung dari kesiapan dari sekolah. Kalau komputernya ada 5, siswanya 30 orang kan harus ada sesi-sesi gitu ya. Ada sesi 1, sesi 2 dengan sesi 3. Bagaimana kalau kurang? Bisa pinjam ke sekolah yang lain gitu ya. Sehingga sesi yang dimaksimalkan hanya sesi 3 sesi ya, sampai jam 15.20. Berikutnya itu level kognitif dari literasi. Nah, level kognitif literasi itu pertama menentukan informasi, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah mengevaluasi. Ya, ini sudah ke konten materi. Nanti di konten materinya akan dibahas lebih lanjut. Level kognitif numerasinya mulai dari knowing, applying, sampai reasoning gitu ya. Kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Nah, distribusi soal AKM-nya mulai ini soal AKM literasi ya, literasi membaca. Itu teks informasinya kalau kelas 5 50%, sastranya 50%. Kelas 8 itu lebih banyak informasi, sastranya cuma 40%. Tingkat berikutnya, teks informasinya lebih besar lagi, 70%. Teks sastranya diperkecil jadi 30%. Gitu ya. Nah, kalau distribusi soal numerasinya, itu knowing-nya kelas 5 30. Ya. Jadi semakin naik kelasnya, knowing-nya menurun levelnya. Yang ditingkatkan apa? Reasoning-nya. Ya, applying-nya tetap di 50%. Ya. Nah, nanti dapatnya seperti ini. Ya, numerasi dari SMA XXX misalkan ya. 55%. Jadi ini perlu intervensi khusus di sekolah tersebut dari bidang numerasi. 25%-nya minimal, baiknya mahirnya cuma 5%. Nah, ini kan 55 ini harus kita harus ditingkatkan ya di tahap berikutnya atau di level berikutnya atau di kelas berikutnya, Pak. Di sini literasi membacanya 40%, berarti sudah minimal, sudah masuk kategori minimal. Namun perlu ditingkatkan kalau minimal ya. Intervensi khususnya 30%. Mana penilaian sekolahnya baru 47, kita tingkatkan lagi menjadi baiknya baru 20% dan akhirnya sudah. Ya. Jadi yang dikatakan AKM itu kan tidak digunakan menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan usaha khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Mengalir saja dengan sendirinya. Nah, di pasangan AKM gitu ya. Tapi lebih fleksibel aja gitu. Ini contoh-contoh dari AKM, knowing ya. Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.